Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang menyaksikan video aku kali ini. Seperti janji aku di video sebelumnya, setelah kita instalasi Anaconda dan bahasa pemrogramannya yaitu Python, saat ini eh, langkah berikutnya kita akan belajar Python buat pemula. Jadi sebelum kita praktikum machine learning, kita harus tahu tuh dasar-dasar dari Python. Kita masuk ke materinya aja. Yuk. Di pengenalan dasar, FYI, Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer, dikembangkan oleh Bapak Guido van Rossum di tahun 1991. Jadi sebelum tahu belajar Python dasar, mestinya kita paham dulu ya apa itu Python dan gimana cara kerjanya. Di blog aku kali ini, di edogawamin17blogspot.com, itu udah bahas secara lengkap, tapi aku bakal baca sekilas-kilas biar teman-teman yang yang nonton video kali ini tuh mendapat informasi lebih sebelum kita masuk ke shortcut dari Python sendiri. Oke, Python itu udah dibilang kan dia bahasa pemrograman yang terkenal. Kenapa? Karena secara struktur bahasa pemrograman Python tuh mudah dipelajarin. Jadi bahasanya tuh hampir mirip kayak bahasa sehari-hari, nggak kayak bahasa C atau bahasa C++. Dan yang enaknya lagi, bahasa Python itu dipakai di hampir segala bidang seperti game, sistem berbasis web, atau bahkan untuk pencarian machine learning itu sendiri. Jadi secara umum, kalau kita belajar bahasa pemrograman Python, kita bisa masuk ke pengembangan website, pengembangan software, matematika, bahkan sistem scripting. Karena Python itu mainnya tuh di sana. Oke, di sini hal apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Python? Tadi udah dibahas ya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materi apa aja sih manfaat dari Python. Nah, Python itu kan udah dibilang ya tadi dia punya sintak yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa internasional kita sendiri itu bahasa Inggris dan Python itu hampir 11-12 dengan bahasa Inggris. Siapa sih yang nggak mikirnya mudah? Karena ada bahasa pemrograman yang bahkan kayak bahasa mesin dan butuh dipahami lebih jauh lagi. Kemudian bahasa Python itu bisa berjalan di berbagai macam sistem operasi. Udah dia sintaknya sederhana, pakai mirip bahasa Inggris, terus dia bisa berjalan di berbagai sistem operasi seperti Mac, Linux, Windows, dan lain sebagainya. Next ada Python juga berisi next Python juga punya yang namanya sistem interpreter di mana bahasa baris kode bahasa pemrograman ini akan dieksekusi setelah ditulis. Jadi dia itu begitu pemrogramannya selesai ditulis ketika kita eh, buat meran dari shortcode itu dia langsung jalan tanpa perlu eksekusi shortcode-nya itu sampai habis. Kan ada beberapa tuh bahasa pemrograman yang harus ditulis dari awal sampai akhir. Nah, Python tuh enggak. Dia cukup setengah aja udah jalan untuk membuktikan apakah shortcode yang kita tulis itu benar tanpa typo atau lain sebagainya atau kesalahan gitu. Next, teman-teman juga bisa baca Python itu bisa dilakukan secara prosedural dan berorientasi pada objek atau secara fungsional. Juga di bahasa pemrograman Python, penulis bisa menulis bahasa pemrograman secara singkat. Itu impian banget sih buat programmer karena gak mau ribet ya. Kemarin kita udah bahas sih cara install dan menggunakan Python. Sekarang kita langsung masuk ke sintak dari Python. Karena teman-teman udah kenal secara garis besar dari dasar-dasar dari siapa sih pencipta Python dan kapan diciptakan bahasa pemrograman ini, selanjutnya kita masuk ke shortcut-nya. Oke teman-teman, buat Python sendiri biasanya langsung diketik dengan menggunakan command line. Tapi ada juga kalau misalnya teman-teman di Google Colab itu langsung aja sih tanpa harus di command line. Itu enaknya di Python sih.
Kita mulai dari variabel ya. FYI, variabel di Python sendiri itu nggak jauh dari bahasa pemrograman lainnya, bahkan lebih singkat. Karena variabel di Python itu nggak mesti diawali dengan angka, bisa dengan langsung huruf, terus ada karakter di garis bawah, terus variabelnya juga mengandung karakter alfanumerik dan garis bawah bisa itu. Dan perlu diketahui yang agak disayangkan dari Python itu variabelnya itu case sensitif. Jadi besar kecilnya huruf di Python itu sangat berpengaruh. Jadi agak diperhatikan. Ini contoh aja nih, X sama dengan 10Y. 10Y sama dengan Budi. Kalau kita print X dan print Y, apa yang bakal termuncul? Ya, yang bakal muncul itu karena X itu bertipe integer dan Budi bertipe string, nanti yang muncul nama si 10X dan Budi. Jadi dia nggak perlu mendefinisikan tipe variabelnya karena si Python bakal langsung tahu tuh tipe variabel ini sesuai dengan tipe variabelnya itu apa gitu, sesuai dengan nilai pada variabel tersebut. Jadi kalau misalnya di C++ kita harus mendeklarasikan integer X sama dengan integer X, kemudian X sama dengan 10 kan, harus kayak gitu. Nah, kalau Python tuh nggak langsung aja gitu. Kalau mau nampilinnya kan kalau di C++ itu harus count X titik koma. Kalau di Python langsung aja print X. Dia langsung muncul tuh nilai 10. Terus untuk tipe booleannya sama. Kalau untuk tipe number juga sama sih, kurang lebih kayak yang dicontohin tadi. String juga, paling bedanya string kalau misalnya buat bedain nama yang lain sering harus dikasih petik 2. Tapi biasanya bisa juga dipakai petik 1. Yang penting dikasih petik buat bedain kalau dia itu string. Next, di variabel operator sama kayak bahasa pemrograman lainnya, ada penambahan, pengurangan perkalian, pembagian, modulus, eksponensial, dan floor division. Ini cara kerjanya. Maaf nih teman-teman agak delay nih. Sabar ya. Ya, ini operatornya itu sama aja. Kemudian Python if else-nya juga sama tuh operatornya. If else-nya sama, nggak jauh-jauh beda. Nih, mungkin kita langsung masuk ke contoh program sederhana dari Python, biar teman-teman ada gambaran. Kita kita mau input jika bilangan lebih besar dari 1, kemudian jalankan perintah for if. Nah, kita langsung aja if number lebih besar dari 1, for in range number. If, kemudian dibagi sama dengan 1. Print, bukan prima, dan print bukan break. Kemudian else dan print. Nah, ini udah keluar tuh. Jadi benar-benar singkat tanpa kita harus panggil kalau di C++ itu ada using namespace pakai std dulu, mainnya itu dihilangin di Python, langsung aja masuk ke program baris isinya. Kita nggak perlu mendeklarasikan judul atau headernya, itu nggak perlu, langsung aja di Python. Jadi benar-benar mempersingkat shortcode. Mungkin itu aja terkait pembahasan dari pengenalan Python buat pemula. Terima kasih udah menonton video kali ini. Di video berikutnya kita akan masuk ke program dari supervised learning. Anggota pertama yaitu regresi linear sederhana. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi,
Selamat siang, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.